Selamat pagi, Bu Rahmi. Sekarang saya, Karen Febrian, dan teman saya, Mutiara Dewi Nadifa, kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami terkait teorema Role dan juga pembuktian soal limit menggunakan epsilon dan delta. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan terkait teorema Role dulu. Ya, untuk teorema Role sendiri, dia berbunyi jika F kontinu pada interval tertutup J A, B, dan turunan dari F itu ada pada interval terbuka A, B, dan jika FA sama dengan FB sama dengan 0, maka terdapat titik C di interval terbuka A, B, sedemikian sehingga F aksen C atau turunan dari C tersebut bernilai 0. Jadi yang ingin dikatakan teorema Role ini adalah jika kita mempunyai fungsi F yang memenuhi kondisi yaitu kontinu dan terdapat pada interval tutup, dan jika turunannya itu ada di interval buka, lalu FA sama dengan FB sama dengan 0, maka akan selalu ada titik C di interval buka A, B, di mana turunan dari F aksen C itu adalah 0. Berarti titik C ini merupakan titik infimum ataupun supremum lokal. Untuk pembuktiannya akan dibuktikan oleh teman saya, Mutiara. Baik, selanjutnya untuk pembuktian dari teorema Role di sini dibagi menjadi dua kasus. Untuk kasus yang pertama itu untuk fungsi identik 0. Fungsi identik 0 pada interval A, B. Nah, di sini jika ternyata seluruh nilai fungsi adalah 0 dari A hingga B, berarti kita asumsikan bahwa fx itu sama dengan 0 untuk setiap x anggota dari A, B. Maka dengan begitu kita tahu bahwa turunan dari fx atau f aksen x itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapat memilih titik sembarang C. Kita bisa memilih titik sembarang C, yaitu misalnya C sama dengan A plus B dibagi 2. Artinya, kita memilih titik C-nya itu berada di tepat tengah-tengah dari interval A dan B. Jadi kalau misalnya digambarkan, garisnya itu berada di sumbu X dengan fx-nya itu sama dengan 0 untuk setiap x anggota A, B. Jadi A-nya itu yang ada di ujung kiri dan B-nya itu ada di ujung kanan. Nah, kita bisa memilih titik C-nya itu di tengah-tengah antara A dan B. Jadi C di sini adalah A plus B dibagi 2. Gitu. Kemudian untuk kasus yang kedua, untuk fungsi tidak identik 0 pada A, B. Nah, apabila fungsi tidak identik 0, berarti kita asumsikan terdapat suatu titik, setidaknya satu titik, di mana fx itu tidak sama dengan 0. Jadi untuk langkah yang pertama, kita bisa mengasumsikan fungsi itu memiliki nilai positif. Nah, kita boleh mengasumsikan bahwa f itu bernilai positif di suatu titik karena apabila f-nya itu hanya bernilai negatif, berarti kita cukup menggantikan f menjadi negatif f aja. Jika negatif, f diubah menjadi
negatif F. Misal, ada G sama dengan negatif F, berarti G aksen C sama dengan 0, maka negatif F aksen C itu juga sama dengan 0, dalam artian negatif F aksen dari C itu sama dengan 0, maka F aksen C-nya itu juga 0. Jadi hasilnya juga sama walaupun dia bernilai negatif. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita menggunakan koroleri 16.7. Di mana koroleri 16.7 itu berbunyi jika fungsi f itu kontinu pada interval tertutup dan terbatas A, B dan memiliki nilai real. Maka terdapat titik X bintang atas atau X bintang bawah sedemikian sehingga f X bintang atas itu sama dengan supremum dari fx, sedangkan fx bintang bawah itu sama dengan infimum dari fx. Seperti itu. Jadi di sini kita misalkan bahwa x bintang, baik itu bisa berupa bintang atas maupun bintang bawah, itu sebagai titik C. X bintang atas sama dengan C. Oke, jadi terdapat titik C anggota dari interval A, B sedemikian sehingga FC itu sama dengan supremum dari Fx di mana X-nya itu anggota A, B. Oke. Nah, untuk langkah yang ketiga, sekarang kita akan membuktikan bahwa titik C itu berada di interval A, B. C anggota dari A, B. Oke, tadi kita tahu bahwa FA itu sama dengan FB sama dengan 0. Jadi maksudnya adalah titik-titik ujungnya, kalau kita gambarkan, titik-titik ujungnya itu bernilai FA sama dengan FB sama dengan 0. Nah, ini kalau kita gambarkan, ujung sebelah kiri itu A, ujung sebelah kanan itu B, FA itu sama dengan 0, dan juga FB sama dengan 0. FA sama dengan 0, FB sama dengan 0. Nah, dengan demikian, kita tahu bahwa titik puncak itu tidak mungkin berada di kedua ujung A atau B tersebut. Karena FA sama dengan FB sama dengan 0. Jadi C itu tidak sama dengan A dan C tidak sama dengan B. Artinya C itu anggota dari A, B atau C berada di antara interval A, B. Kalau pada gambar ini berarti kita bisa tahu bahwa titik C-nya itu yang berada di puncak atas. Nah, ini adalah titik C, FC. Itu. Jadi C-nya itu ada di antara interval A, B. Nah, dari sini kita tahu bahwa F aksen C itu sama dengan 0. Nah, maka terbukti untuk teorema Role yang berbunyi bahwa jika F-nya itu kontinu pada interval tertutup A, B, maka turunannya itu ada di interval terbuka A, B, dan FA sama dengan FB sama dengan 0, maka akan ada titik C di antara A, B, sehingga turunan dari C itu sama dengan 0. Jadi di sini C-nya itu berada di antara A sampai B dan turunannya sama dengan 0. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Clarence kembali. Baik. Untuk teorema Rholes sudah terbukti, sekarang kita akan lanjut ke pembuktian kedua, yaitu kita akan membuktikan
kita akan mengerjakan soal limit menggunakan epsilon dan delta. Untuk soal limit sendiri yang kami pilih adalah limit X menuju 2 untuk fx itu 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan 9. Nah, sebelum memasuki pengerjaannya, kita akan mengingat kembali apa itu definisi dari limit. Untuk definisi dari limit sendiri itu, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 atau positif, terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika 0 lebih kecil dari mutlak X min A lebih kecil dari delta, maka berlaku mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, mengikuti definisi ini, pertama, kita akan memilih dulu epsilon positif, lalu juga kita akan memilih delta yang merupakan minimum dari delta 1 dan delta 2. Jika dua kondisi ini sudah terpenuhi sedemikian sehingga kita lihat kondisi pertama, terdapat X dikurang A, mutlak X dikurang A di antara 0 sampai dengan delta, maka akan berlaku mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk mutlak Fx dikurang L, itu kita bisa tulis seperti ini, mutlak dari 2x kuadrat ditambah 1, ini Fx-nya, lalu dikurang dengan L, yaitu 9. Dari bentuk ini, kita bisa sederhanakan dulu, 2x kuadrat dikurang 8. Nah, dari sini kita bisa mengeluarkan angka 2-nya, 2 dikali mutlak X kuadrat dikurang 4. Lalu kita akan memfaktorkan menjadi 2 dikali mutlak X plus 2 dikali mutlak X min 2. Ini adalah bentuk lain dari mutlak Fx dikurang L. Lalu selanjutnya kita akan ada analisis pendahuluan. Pada analisis pendahuluan ini, kita ambil lagi 2 dikali mutlak X plus 2 dikali mutlak X min 2 lebih kecil dari epsilon. Ini mengikuti bentuk mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Lalu kita bisa dapatkan dengan membagi kedua buah ruas dengan 2, kita dapatkan mutlak X plus 2 dikali mutlak X min 2 lebih kecil dari epsilon per 2. Lalu berikutnya kita akan mengambil delta 1 dengan angka sembarang. Di sini kita akan memilih 1. Lalu kita masukkan ke kondisinya tadi, yaitu X dikurang A lebih kecil dari delta. Di sini X dikurang 2 lebih kecil dari delta 1. Lalu kita substitusikan delta 1 dengan 1. Lalu kita ingin menggunakan ketidaksamaan mutlak, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, 1 lebih kecil dari X min 2 lebih kecil dari 1. Min 1 lebih kecil dari X min 2 lebih kecil dari 1. Lalu kita akan mengubah bentuk X min 2 menjadi X plus 2 dengan cara kita akan menambahkan semua ruas dengan plus 4. Di sini minus 1 plus 4 menjadi 3, kurang dari X plus 2, kurang dari 5. Nah, berikutnya kita akan kembali lagi ke bentuk mutlak Fx dikurang L. Sama dengan 2 dikali mutlak X plus 2 dikali mutlak X min 2. Di sini kita akan mensubstitusikan X plus 2 dan juga X min 2. Kita dapatkan bentuknya 2 dikali X plus 2 itu lebih kecil dari 5. Maka kita substitusikan dengan 5, lalu X min 2 akan kita substitusikan dengan delta 2. Lebih kecil dari epsilon. Lalu kita bisa dapatkan delta 2 lebih kecil dari epsilon per 10. Untuk memilih delta, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan memilih minimum dari delta 1 dan delta 2. Artinya kita akan memilih
minimum dari delta 1 tadi kita pilih 1, lalu delta 2 kita pilih epsilon per 10. Maka delta yang kita pilih adalah epsilon per 10. Berikutnya kita kembali lagi ke bentuk mutlak dari fx dikurang L. Sama dengan 2 dikali mutlak x plus 2 dikali mutlak x min 2. Dia lebih kecil dari, kita substitusikan lagi, x plus 2 dengan 5, lalu kita akan substitusikan mutlak x min 2 dengan delta yang sudah kita pilih, yaitu epsilon per 10. Maka dia akan sama dengan epsilon. Maka untuk soal limit ini sudah terbukti menggunakan epsilon dan delta. Sekian presentasi untuk proyek UAS dari saya dan teman saya Mutiara. Mohon maaf jika ada salah kata, selebihnya. Terima kasih.